pagi. Perkenalkan, saya dengan Dr. Tida dari bagian saraf Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Rumah Sakit Abdul Mumin Bandar Lampung. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang pemeriksaan dalam bidang neurologi. Antara lain, yang pertama adalah pemeriksaan tingkat kesadaran, yang kedua adalah pemeriksaan saraf kranialis, dan yang ketiga adalah pemeriksaan tanda rangsang menial. Yang penting sebelum melakukan semua pemeriksaan adalah cuci tangan WHO. Saya akan melakukannya dengan alkohol, kemudian meletakkannya ke dalam sekampung tangan, kemudian langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Bagian saraf, Bapak dengan siapa? Bapak Dwiki. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fungsi dari saraf penciuman Bapak Dwiki. Nanti saya akan menghidupkan kepada Bapak beberapa berbauan yang kira-kira Bapak kenali. Kemudian nanti akan kita lihat fungsi hidung sebelah kanan dan fungsi hidung sebelah kiri, apakah masih baik atau tidak. Kalau Bapak bersedia? Bersedia. Pemeriksaan yang pertama untuk mengawali pemeriksaan fungsi dari saraf penciuman adalah memastikan apakah pada lubang hidung kedua-duanya dari pasien ada sumbatan, pilek, kemudian polip yang kira-kira akan nanti membuat hasil pemeriksaan saraf kranialisnya tidak bias. Mana ada Bapak? Saya akan periksa lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri. Saat ini pasien dalam kondisi yang tidak sedang pilek, tidak ada sumbatan maupun sekret. Nervus olfaktorius atau tajam penglihatan dilakukan dengan memberikan bau-bauan yang sifatnya tidak iritatif, dan nomor 2 yang penting adalah yang sifatnya familiar terhadap pasien. Kemudian saya punya modal juga kopi, teh, kemudian tembakau, 3 zat yang kira-kira yang sifatnya tidak iritatif dan familiar. Kita cobakan dulu pada pasien. Bapak merasa ini bau tembakau, ini bau kopi, kemudian dompet ya. Kemudian nanti pemeriksaan hidung yang dilakukan terlebih dahulu adalah hidung yang abnormal, kemudian dilanjutkan dengan hidung yang sebelahnya lagi secara bergantian. Tutup hidung sebelah kiri dengan tangan kiri, matanya ditutup. Kemudian pertanyaan pertama yang kita tanyakan adalah tercium atau tidak bau sesuatu? Tercium. Kemudian bau apa? Bau kopi. Oke, sekarang kita coba untuk hidung sebelahnya. Untuk hidung sebelah kanan dengan tangan kanan, kemudian kita cobakan tercium sesuatu atau tidak? Tercium. Kemudian bau apa? Bau tembakau. Jadi 2 pertanyaan itulah yang biasanya ditanyakan pada pemeriksaan fungsi penciuman. Adalah pemeriksaan untuk melihat fungsi dari nervus 2 ke nervus opticus, yang isinya yang pertama nanti kita akan lakukan pemeriksaan terhadap visus atau tajam penglihatan, kemudian tes buta warna atau tes warna, kemudian yang ketiga adalah tes lapang pandang atau konfrontasi. Tes pertama ini adalah untuk melihat ketajaman penglihatan atau visus. Kita melakukannya dengan Snellen chart, sudah terpasang di dinding. Kemudian dengan jarak pemeriksa dengan Snellen chart adalah kurang lebih 6 meter. Pasien diupayakan setinggi Snellen chart atau berada pada posisi yang hampir sama dengan Snellen chart. Oke, pemeriksaan yang dilakukan terlebih dahulu adalah dengan menutup mata sebelah kanan dengan tangan kanan. Kemudian pasien disuruh melihat kepada Snellen chart dan kita perintahkan pasien untuk membaca urutan huruf dari yang teratas, yang paling besar hingga yang paling kecil. Kemudian kita akan catat di sebelah kanan huruf tersebut ada ukuran jarak yang seharusnya masih bisa dibaca oleh pasien. Silakan Bapak tutup mata sebelah kanan dengan tangan kanan, kemudian dibaca hurufnya yang saya tunjuk. E, N, Y, U, N, O, U, T, F, T, P. Oke, jadi pasien ini dalam kondisi yang visusnya baik, yaitu 6/15. Catat hasil pemeriksaan yang didapat pada pasien di kertas rekam medik dan lakukan seperti itu pada mata yang sebelahnya atau bergantian. Oke. Apabila kita memiliki pasien yang memang tidak bisa turun dan tidak bisa duduk, pemeriksaan terhadap visus atau tajam penglihatan dapat kita lakukan di samping tempat tidur pasien.
namun ini hanya sifatnya screening secara kasar. Artinya angka yang kita dapatkan nanti memang tidak hampir sama dengan yang kita dapatkan pada pemeriksaan dengan Snellen chart. Maka dari itu pemeriksaan ini disebut dengan pemeriksaan visus bedside. Caranya adalah dengan menggunakan jari pemeriksa yang ditunjukkan kepada pasien untuk dilihat benar atau tidak jari pemeriksa, dan jarak yang diberikan atau yang kita masih bisa lakukan pada pasien adalah maksimal 3 meter, karena kita hanya bisa menggerakkan jari kita sampai kurang lebih 3 meter. Oke, kita mulai. Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap tajam penglihatan. Tolong tutup mata kanan dengan tangan kanan. Kemudian Bapak masih bisa lihat jari saya. Berapa? Oke, kita mundurkan kurang lebih ini. Asumsi kita adalah 2 meter. Masih bisa terlihat? Jelas ya. Oke, itu tadi adalah pemeriksaan visus bedside. Artinya interpretasinya adalah lebih dari 3/60, karena dengan ukuran jari itu harusnya masih bisa dinilai dalam jarak 60 meter. Sedangkan bedside bisa kita asumsikan lebih dari 3/60. Oke, apabila pasien tidak bisa melihat bentuk jari kita tadi, kita bisa naikkan pemeriksaan menjadi melakukan dengan lambaian atau gerakan tangan kita. Bapak seperti tadi tutup mata kanan dengan tangan kanan. Kemudian apakah Bapak masih bisa melihat lambaian tangan saya? Masih bisa ya. Artinya itu tadi pemeriksaan bernilai 1/300, karena lambaian tangan bisa dinilai dengan jarak 300 meter. Kemudian yang terakhir, apabila pasien tidak bisa melakukan atau melihat lambaian atau gerakan tangan kita pada jarak 1 meter, maka lakukan dengan pemeriksaan memberikan rangsangan cahaya terhadap mata pasien. Seperti tadi, Bapak tutup mata kanan dengan tangan kanan. Kemudian apakah Bapak masih bisa melihat ada sesuatu di depan mata? Ada cahaya. Oke, jadi itu bernilai 1/4. Berikutnya adalah pemeriksaan konfrontasi atau lapang panjang. Pemeriksa dengan pasien berada dalam kurang lebih jarak 30 sampai 50 cm dengan ukuran kepala yang kalau bisa memang harus sejajar. Kemudian mata kiri pasien ditutup dengan tangan kiri. Oke, sama halnya dengan pemeriksa. Jadi kita punya sesuatu yang sejajar. Tempatkan pasien harus melihat pada satu titik di daerah hidung pemeriksa. Kemudian Bapak, saya akan menggerakkan jari saya dari arah luar ke arah dalam. Kemudian apabila Bapak sudah melihat jari saya, jawab dengan iya atau sudah lihat. Begitu ya Pak? Oke. Gerakan yang kita mulai dari yang terjauh, daerah lateral, kemudian jawab apabila sudah terlihat ya Pak? Sudah terlihat. Oke, sudah terlihat. Artinya sama dengan pemeriksa. Oke, kita gerakkan ke arah atas. Oke, sudah terlihat. Kemudian dari arah bawah sudah terlihat ya. Dari arah atas terlihat. Dari arah bawah oke, terlihat. Begitu dengan pemeriksaan mata satunya. Yang ingin kita dapatkan adalah bagaimana kesamaan antara lapang pandang pemeriksa dengan lapang pandang pasien, yang kita asumsikan bahwa lapang pandang pemeriksa dalam posisi atau kondisi yang normal. Terhadap gerakan bola mata dapat kita lakukan, kita minta pasien duduk yang sejajar dengan pemeriksa, kemudian minta pasien untuk melihat ke depan atau ke arah pemeriksa, kemudian kita instruksikan bahwa kita akan menilai bola mata pada pasien dengan mengikuti gerakan tangan dari pemeriksa, gitu ya. Kemudian kita mulai, Bapak mulai lihat ke depan, kemudian ikuti gerakan tangan saya, namun tidak ikut menggerakkan kepala, hanya melirikkan bola matanya saja. Begitu ya Kak ya? Oke. Kita arahkan. Arah yang kita buat adalah dengan patokan membuat huruf H. Dengan membuat huruf H artinya kita sudah dapat melihat ke fungsi dari keenam otot bola mata yang menggerakkan bola mata. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan saraf gerak bola mata yang diwakili oleh nervus 3, nervus 4, dan nervus 6. Jadi bisa kita periksakan dalam satu kali pemeriksaan untuk melihat 3 fungsi nervus cranialis tadi. Yang pertama adalah kita inspeksi dulu
pada kelopak mata dan kita lihat apakah ada kelainan atau abnormalitas seperti ptosis, kemudian adanya bentuk exophthalmos atau endophthalmos. Nah, itu kita bisa lakukan dengan inspeksi. Kemudian lanjut ke pemeriksaan berikutnya adalah refleks pupil atau orang biasa sebut juga dengan refleks cahaya, yaitu untuk melihat tintak atau fungsi dari nervus 3 dan diwakili oleh nanti respon terhadap rangsang atau refleks cahaya yang kita berikan. Refleks cahaya terdiri dari dua macam, yaitu refleks cahaya langsung dan refleks cahaya tidak langsung. Yang pertama kita lakukan adalah refleks cahaya langsung, yaitu pasien diminta fokus melihat ke depan ke satu titik, kemudian atau kita berada di depan pasien, kemudian pasien disuruh melihat ada satu titik, misalnya adalah di tulang hidung kita. Jadi Bapak kalau lihat ke hidung saya, jadi fokus ke situ, saya akan sedikit menghindari mata Bapak untuk melihat refleks terhadap cahaya. Begitu ya Pak ya, tahan, kalau itu memang jangan diarahkan sinar atau senter yang tidak terlalu terang. Ini memang warna lampunya memang kita harapkan juga jangan terlalu membuat pasien silau gitu ya. Jadi refleks cahaya langsung adalah dengan menyinari dari arah temporal ke arah kanan. Yang kita perhatikan adalah respon dari pupil, apakah tadinya dari bentuk midriasis kemudian mengecil atau miosis pada sisi mata yang disinari, itu kita sebut dengan refleks cahaya langsung. Refleks cahaya tidak langsung bisa kita lakukan seperti ini. Jadi memang yang kita akan lihat refleks cahaya tidak langsung artinya mata yang kontralateral terhadap penyinaran ya. Jadi berikan arah center, namun kira-kira yang tidak menyebabkan juga respon cahaya langsung atau refleks cahaya langsung terhadap mata sebelah kiri. Jadi hanya untuk melihat bagaimana reaksi pupil sebelah kiri, respon pupil sebelah kanan terhadap center atau sinar yang kita berikan dari sebelah kiri. Jadi yang kita perhatikan adalah mata sebelah kanan atau kontralateral dari yang kita sinar. Itulah yang disebut dengan refleks cahaya yang tidak langsung. Begitu dengan pemeriksaan mata sebaliknya. Jadi dilakukan berikutnya. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan nervus trigeminal atau trigemimus atau nervus 5. Yang kita tahu komponen nervus 5 terdiri dari komponen motorik dan komponen sensorik. Yang pertama akan kita nilai adalah komponen motorik. Otot yang biasanya kita lihat yang dipersaraki oleh nervus 5 motorik adalah otot masseter atau otot mengunyah. Memang paling banyak adalah fungsi otot masseter atau mastikasi untuk mengunyah menelan makanan. Kemudian yang kedua adalah otot temporalis dan pterygoid. Jadi bisa kita lakukan satu kali pemeriksaan untuk melihat bagaimana kekuatan otot. Berikan perintah pada pasien untuk mengatukkan rahangnya kuat-kuat atau menemukan gigi molar dan gigi molar bawah dan atas secara bersamaan. Bapak tolong sementara dibuka dulu rahangnya. Oke. Sekarang katukkan rahang kuat-kuat. Oke, sambil gerakan tangan kita akan meraba dan rasakan bagaimana kekuatan otot masseter, temporal dan pterygoid secara bersama-sama. Oke. Sekarang tolong dibuka rahangnya. Begitu untuk penilaian otot-otot masseter sebagai fungsi dari nervus 5. Kemudian sekarang boleh kita minta pasien untuk protrusi rahang, jadi memajukan rahang bawah ke depan. Jadi kita lihat ada tidak deviasi atau kelainan di salah satu sisi. Kemudian menggerakkan rahang bawah ke kanan dan ke kiri agar kita rasakan kekuatannya di masseter. Oke. Nah, pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan nervus trigeminal, trigemimus atau nervus 5 dari komponen sensoris. Jadi nervus 5 itu memiliki cabang di daerah ophthalmika 5 cabang 1, kemudian daerah maxilla 5 cabang 2, dan daerah mandibula 5 cabang 3. Jika tiga komponen dari wajah harus kita periksakan terhadap rangsangan sensoris. Jadi rangsangan sensoris di sini dapat berupa sentuhan ke atas, kemudian vibrasi, kemudian nyeri, jadi pakai tusuk gigi. Kita cobakan dulu dengan satuan kapas. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengenalkan dulu apa yang akan kita lakukan terhadap pasien. Jadi Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan fungsi saraf rasa terhadap wajah Bapak. Saya akan menentukan seperti ini, kapas di daerah wajah. Nanti mungkin mata harus ditutup untuk menghilangkan bias. Sekarang boleh matanya ditutup. Bapak merasakan sesuatu atau tidak?
bisa merasakan. Jadi daerah mana itu Pak? Sekarang pertanyaan kedua, pemeriksaan kedua adalah lateralnya, kalau merasakan sesuatu di daerah mana. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah sama tidak rasanya antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Sama ya. Jadi selain menanyakan apakah terasa atau tidak, pertanyaan kedua adalah pentingnya sama tidak komponen kanan sama kiri, karena tadi kita tahu bahwa cabang nervus 5 itu menginervasi atau mempersarati wajah di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kita pastikan tidak ada kelainan di salah satu sisi daerah wajah. Begitupun selanjutnya untuk cabang 52 atau maxillaris, ini terasa atau tidak, sama atau tidak rasanya. Mandibula terasa atau tidak, sama atau tidak rasanya. Kemudian begitupun dengan rasa nyeri dengan melakukannya memberikan rangsang dengan tusuk gigi pada daerah 5, cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Oke. Pemeriksaan lanjutan dari nervus 5 adalah refleks masseter. Jadi tangan pemeriksa telunjuk atau jempol pemeriksa diletakkan di daerah dagu pasien, kemudian minta pasien untuk membuka rahang, membuka mulut yang lebar sedikit. Oke. Kita akan tentukan daerah telunjuk kita. Oke. Ini respon terhadap refleks masseter pada orang normal. Jadi kalau yang outward jerk yang muncul pada pasien-pasien dengan kelainan pada nervus 5 adalah berlebihannya rangsang terhadap ketukan di daerah dagu pasien. Pemeriksaan nervus 5 selanjutnya adalah refleks kornea. Refleks kornea memang biasanya dilakukan, sangat penting dilakukan pada pasien-pasien yang tidak sadar untuk menilai intak atau masih baik tidak fungsi dari nervus 5. Namun pada saat ini pasien sadar, yang harus dilakukan adalah mengalihkan pandangan pasien agar tidak terfiksasi terhadap langkah apa yang akan kita lakukan. Karena yang kita harapkan hanya bentukan memang refleks. Jadi afren, jalur afren yang masuk adalah nervus 5 dengan memberikan sapuan di daerah limbus kornea. Jalur efren yang keluar adalah kedipan mata sebagai jawaban atau masih baiknya fungsi dari nervus 7. Oke Bapak, tolong bisa lihat ke depan dan sedikit ke atas, bawa bola matanya saja. Kalau itunya begitu. Jadi yang kita lakukan adalah menyatukan daerah limbus kornea dari arah lateral. Usahakan atau upayakan limbus kornea bagian sedikit ke atas yang kita lakukan sapuan agar tidak bias dengan nervus yang lain. Jadi memang yang kita harapkan adalah 5 cabang satukan sedikit, kemudian refleks yang muncul adalah kedipan mata dari baik sisi yang kita satu maupun lateral. Jadi dua-dua kedipan mata yang kita harapkan sebagai fungsi yang normal dari nervus 5. Pemeriksaan berikutnya yang kita lakukan pada nervus cranialis adalah nervus facialis atau nervus 7. Dan seperti sebelumnya, komponen yang diperiksa ada komponen motorik yang pertama, kemudian komponen sensoris. Pada komponen motorik dapat kita lakukan dulu inspeksi dari pasien, apakah ada tanda-tanda atrofi atau pengecilan otot-otot wajah atau fascikulasi, semacam kedutan refleks pada wajah pasien. Kemudian perintah berikutnya adalah melakukan beberapa gerakan untuk melihat, prinsipnya adalah melihat kesimetrisan antara nervus 7 yang kanan dan nervus 7 yang kiri. Karena nervus cranialis kan sifatnya memang kanan dan kiri yang kita periksakan. Yang pertama adalah minta pasien untuk meringis, tersenyum, mencembungkan pipi. Artinya perintah pertama yang kita berikan adalah melihat komponen wajah bagian bawah dulu. Silakan Bapak boleh tersenyum. Oke, karena kita lihat simetris dari sudut mulut maupun lipatan nasolabial yang ada di kanan dan kiri dari sisi mulut dan hidung. Kemudian simetris, kemudian boleh Bapak mencembungkan pipi. Oke, mencucu, bersiul. Oke, itu gerakan-gerakan yang dapat kita lakukan pada kompartemen bawah wajah. Kemudian apabila sudah selesai dengan kompartemen bawah, kita naik ke kompartemen atas wajah. Jadi kompartemen bawah dan kompartemen atas pentingnya adalah untuk membedakan nantinya di mana kelemahan nervus 7. Apakah facialis yang kena adalah sentral atau perifer, yang di mana nanti kalau misalnya dua-dua kompartemen atas
muka dan wajah yang terkena atau adanya kelemahan, maka itu adalah kelemahan perifer dari nervus 7. Namun apabila yang lemah hanya kompartemen bawah saja, maka itu punya lesi di nervus 7 sentral, parese di nervus 7 yang sentral. Bapak boleh mengangkat alis, mengerenyitkan dahi, menutup mata kuat-kuat. Nah, ini juga bisa kita bantu dengan dilakukan lagi Pak, dengan mencoba membuka mata dan pasti diminta untuk menahan gerakan kita. Bapak tahan bola matanya, saya akan buka di tempat lagi. Ini untuk melihat fungsi dari nervus 7 kompartemen atas wajah. Oke, pemeriksaan berikutnya adalah komponen nervus facialis bagian sensoris atau pengecapan. Jadi 2/3 lidah bagian depan memang dipersarapi oleh nervus 7 bagian sensoris. Yang akan kita periksakan atau substansi yang perlu dipersiapkan adalah 4 rasa yang mewakili manis, pahit, asam, dan asin. Jadi manis diwakili oleh gula, asam diwakili oleh asam cuka, kemudian pahit nanti boleh dipersiapkan antibiotik yang sifatnya pahit, ya, dan asin yang diwakili oleh rautan garam. Kemudian dipersiapkan pipet, dan tidak lupa kita harus persiapkan sebuah nantinya kertas yang sudah ditulisi 4 rasa tadi, jadi manis, asam, asin, dan pahit dalam satu kertas. Fungsinya apa? Karena setelah dilakukan penetesan dengan pipet pada lidah, ada baiknya memang lidah dipertahankan, jangan retraksi ke dalam, karena kalau ke dalam nanti akan membiaskan rasa yang sudah kita teteskan. Jadi lidah posisi tetap terjulur di luar dalam waktu kurang dari 10 detik. Pasien harus segera bisa menunjuk rasa apa yang sudah kita berikan kepada lidah pasien. Jadi begitu ya Pak, nanti akan saya berikan rangsangan terhadap lidah, Bapak julurkan lidah, nanti saya teteskan lakukan tersebut. Sebelumnya tidak boleh menarik lidah ke dalam, mungkin dalam waktu kurang dari 10 detik segera tunjuk. Di sini saya sudah siapkan rasa manis, asam, asin, dan pahit sesuai dengan yang saya teteskan nanti. Gitu ya Pak ya, kita cobakan. Lidahnya tolong dijulurkan keluar, kemudian kita teteskan dengan pipet. Silakan. Iya, seperti itu. Oke, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan nervus 8 yang terdiri dari 2 komponen, pemeriksaan saraf akustikus dan pemeriksaan saraf cochlearis. Jadi pendengaran dan keseimbangan dalam satu. Yang akan kita lakukan pertama adalah fungsi pendengaran yang diwakili oleh nervus yang sifatnya akustikus. Yang harus kita persiapkan adalah garpu kepala ukuran 256 Hz. Yang kita lakukan ada 3 pemeriksaannya, ada Weber, Swabach, dan Rina. Jadi pada prinsipnya pada kelainan di nervus 8 yang akan kita cari atau kita periksakan untuk mencari di mana kira-kira kelainan dari pendengarannya. Apakah di tulang-tulang pendengaran atau kita sebut dengan tuli konduktif, atau di sarafnya atau kita kenal dengan tuli sensori neural hearing loss atau SNHL. Oke, pemeriksaan pertama adalah Rina. Pada prinsipnya Rina itu adalah untuk membandingkan bagaimana hantaran tulang dan hantaran udara. Jadi pada satu telinga pasien kita akan getarkan garpu tala, kemudian kita letakkan di tulang makroid di bagian belakang telinga sampai suara itu tidak terdengar, kemudian kita pindahkan garpu talanya ke depan untuk melakukan pemeriksaan terhadap air conduction. Jadi apakah masih terdengar? Nanti kita asumsikan bahwa rinanya positif atau rina negatif. Rina positif artinya AC akan lebih panjang daripada DC. Itu didapat pada tuli yang sifatnya sensori neural hearing loss atau pada orang normal. Kebalikannya, apabila AC lebih pendek dari DC, maka itu disebut dengan tuli konduktif. Oke, kita cobakan. Bapak saya akan getarkan garpu tala di belakang telinga Bapak. Akan dengar suara mungkin seperti ini nanti. Oke, seperti suara berdengung. Kemudian kalau suaranya sudah tidak terdengar, saya sampaikan. Jadi saya akan pindahkan garpu talanya ke depan telinga. Gitu ya. Oke, kita getarkan garpu tala. Letakkan di belakang telinga. Sampai tidak terdengar. Kita pindahkan ke depan. Masih terdengar. Oke, itu maknanya adalah AC lebih panjang daripada BC. Air conduction yang dimana tadi pasien bilang masih terdengar, memang normalnya lebih panjang daripada bone conduction yang kita getarkan di belakang telinga.
Sehingga pada pasien ini assume kita masih 2, dia normal atau dia tuli sensory neural hearing loss, gitu ya. Begitupun dengan telinga yang sebelahnya, itu prinsipnya kalau imun. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah Weber. Pemeriksaan Weber adalah melakukan pemeriksaan di tulang-tulang yang menonjol, daerah vertex atau mungkin di daerah frontal untuk mencari kemana suara itu lebih terdengar. Jadi suara dengung atau suara ning itu nanti lebih terdengar di telinga yang kanan atau telinga yang kiri. Maknanya nanti itu adalah lateralisasi, di mana kita cobakan pada tuli-tuli saraf atau tuli sensory neural hearing loss. Lateralisasi itu akan mengarah kepada sisi telinga yang sehat. Kebalikannya pada tuli konduktif, lateralisasi itu akan makin terasa pada sisi telinga yang sakit. Jadi kalau orang normal seperti ini mungkin jadi tidak ada lateralisasi sifatnya, gitu ya. Jadi sama pendengarannya. Kita cobakan. Tidak. Jadi denging yang akan kita bukan memang suara seperti apa, tapi dengingnya ke sisi kanan atau sisi kiri lebih kuat ke sisi yang mana. Boleh dilakukan di daerah situ. Sama sisi ya, jadi tidak ada lateralisasi. Itu memang ini pasiennya tidak ada gangguan di daerah menekuk seperti itu. Pemeriksaan berikutnya adalah swaba. Swaba itu prinsipnya adalah membedakan atau membandingkan antara telinga pasien dan telinga pemeriksa dengan asumsi bahwa telinga pemeriksa dalam kondisi yang normal. Boleh AC dengan AC atau air conduction dengan air conduction, boleh bone conduction dengan bone conduction. Prinsipnya harus sama kolinier ya. Misalnya pada pasien akan kita getarkan di air conduction. Jadi kalau air conduction kan memang kita getarkan garpu talam kemudian ditaruh di depan lubang telinga. Lalu setelah pasien tidak terdengar, kita cobakan kepada pemeriksa. Jadi saya akan getarkan, Bapak bilang sampai suaranya hilang. Sama. Jadi telinga pasien dengan telinga pemeriksa hampir dalam posisi yang sama, sudah sama-sama tidak mendengar. Begitupun dengan telinga satunya, saya cobakan yang bone. Kita cobakan. Ya, ini sudah tidak terdengar. Artinya sama antara telinga pasien dan telinga pemeriksa. Oke, pemeriksaan nervus cranialis berikutnya adalah nervus 9 dan 10. Karena pada prinsipnya nervus 9 dan 10 itu harus dilakukan bersamaan. Jadi jarang memang dilakukan sendiri-sendiri. Yang bisa kita amati pada nervus 9 adalah fungsi pengecapan sepertiga posterior dari lidah. Sama seperti pemeriksaan nervus 7 tadi, jadi tidak ada bedanya dengan tes pengecapan atau tes rasa pada daerah lidah. Kemudian akan kita lanjutkan dengan melihat komponen di dalam atau di daerah faring. Minta pasien untuk membuka mulut dan lebar sambil ngomong A. Oke, sambil kita sinari, akan kita lihat uvula apakah berada di tengah. Kemudian ada tidak tarikan dari dinding faring ke salah satu sisi yang menunjukkan adanya lesi di daerah nervus 9 dan 10. Pemeriksaan refleks yang bisa kita lakukan pada komponen nervus 9-10 adalah refleks muntah. Jadi nanti mungkin kita tidak cobakan, jadi saya sebutkan saja bahwa menggunakan spatel dilakukan penekanan pada daerah lidah sambil mendorong sedikit tang spatel itu ke daerah posterior pharynx. Lalu kita amati pasien ini masih punya refleks muntah atau tidak begitu terhadap rangsangan dari tang spatel. Kemudian pemeriksaan berikutnya nervus 9 dan 10 adalah fungsi menelan. Jadi fungsi menelan itu memang dipersarafi oleh nervus 9 dan 10 secara bersamaan. Jadi kita bisa melihat pasien ini baik atau tidak fungsi menelannya dengan mencobakan pasien, meminta pasien untuk meminum air putih dengan menggunakan sendok. Jadi hindari dengan menggunakan sedotan, karena dengan sendok itu akan lebih menunjukkan bagaimana fungsi nervus 9 dan 10. Ada tidak tersedak pada pasien sesaat setelah dilakukan menelan air putih. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan nervus 11 asoserius.
yang terdiri dari komponen otot-otot sternocleidomastoideus dan otot trapezius. Jadi minta pasien untuk menoleh ke salah satu sisi, kemudian kita paham daerah pipi pasien, kemudian disuruh pasien untuk melawan gerakan kontra-lateral. Oke, Ibu boleh menoleh ke sebelah kanan, kemudian diberikan tangannya di daerah sini. Sekarang boleh lawan tangan saya dengan menoleh ke sebelah sebaliknya. Jadi otot sternocleidomastoideus akan bekerja, jadi kita rasakan ada tidak tahanan, kemudian menoleh ke sisi sebelahnya. Sekarang lawan tangan saya untuk menoleh ke sebelah. Oke, terima kasih. Kemudian otot berikutnya adalah otot-otot trapezius. Sebenarnya bisa juga kita inspeksi ada tidak deviasi ke salah satu sisi bahu yang menunjukkan adanya lesi di nervus trapezius. Kemudian minta pasien untuk melawan tangan saya dengan mengangkat kedua bahu. Ya, begitu. Oke, diangkat bahunya ke atas melawan tangan saya. Rasakan kontraksi dari otot-otot bahu yang mewakili otot-otot trapezius. Pemeriksaan terakhir adalah dari nervus cranialis, pemeriksaan nervus 12 atau hipoglossus. Yang kita mintakan adalah yang pertama, perintahnya pasien membuka mulut, tapi tangan lidahnya jangan dijulurkan dulu untuk melihat ada tidak kelemahan di nervus 12 saat lidah di dalam, sekaligus untuk menilai ada tidak atrofi atau fascikulasi dari daerah lidah. Kemudian baru minta pasien untuk menjulurkan lidah keluar. Begitu ya, Bapak buka mulut. Oke, jadi kamu bisa lihat ada tidak deviasi ke salah satu sisi lidah, kemudian atrofi dan fascikulasi. Kemudian yang kedua, perintahnya adalah boleh julurkan lidahnya, Pak. Jadi kita bisa lihat tidak ada retraksi atau deviasi ke salah satu sisi. Sekian video pembelajaran skill lab kita pada hari ini. Mudah-mudahan dari 3 pemeriksaan tadi, yaitu pemeriksaan fungsi kesadaran, fungsi nervus cranialis, dan fungsi tanda rangkaian dirinya dapat membantu adik-adik dalam pembelajaran. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.